Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang penuh dengan hikmah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan teladan yang baik bagi semua umat. Dari kisah perjalanan hidup Nabi, kita sebagai manusia biasa dapat mengambil berbagai teladan agar kita tidak tersesat dalam pergaulan yang salah. Apalagi pada zaman sekarang ini, para generasi milenial seakan-akan sudah hampir melupakan sejarah nabinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami mengulas sejarah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Mekah seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal sekitar 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah, karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abraha berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah, dan tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun di padang pasir, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikianlah halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik, Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, cahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tempat, Abwa namanya, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana. Abwa ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah. Betapa sedih hati Muhammad, dari kecil tak mengenal ayahnya, kini harus pula berpisah dengan ibunya.
Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abwa itu, kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh kakeknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Disebabkan kasih sayang kakeknya, Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Tetapi keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Orang tua yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan paman, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya Abu Thalib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, baru sampai ke Busra, bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, Buhairah namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Maka dinasihatilah Abu Thalib agar segera membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau Muhammad SAW ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Dalam riwayat lain, kaum Yahudi akan membunuhnya. Lalu Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, dia kembali ke pekerjaannya menggembala kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan menggembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi, karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan dalam tindakan. Meningkat pada masa dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya. Karena dia terkenal orang yang jujur, maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangan ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam ini, beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan ke Syam, dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, mereka pun kembali ke Mekah. Sudah Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan ke Syam itu, datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. Setelah tercapai kata sepakat, pernikahan pun dilangsungkan. Pada waktu itu umur Nabi kurang lebih 25 tahun, sedang Siti Khadijah kurang lebih 40 tahun. Nama Nabi Muhammad SAW tambah populer di kalangan penduduk Mekah sesudah beliau mendamaikan pemuka-pemuka Quraisy. Dalam sengketa, mereka memperbarui bentuk Ka'bah. Pada permulaannya, mereka nampak bersatu dan bergotong royong mengerjakan pembaharuan Ka'bah itu. Tetapi ketika sampai kepada peletakan batu hitam atau Hajar Aswad ke tempat asalnya, terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing-masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asalnya semula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang pertama datang, dan pada saat yang kritis ini datanglah Muhammad SAW yang disambut dan segera disetujui mereka. Maka dimintanyalah sehelai kain, lalu dihamparkannya, dan Hajar Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu.
Kemudian disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Hajar Aswad itu. Ketika sampai ke tempatnya, maka batu suci itu diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. Dengan demikian, selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini, usia Nabi sudah 35 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya